Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang sudah-sudah itu, sebelum Ustadz Wafi itu ada yang namanya Habib Umar Lampung, yang asal usul sanatnya adalah dari dunia pencot, itu namanya Habib Umar Lampung. Jadi sanat keilmuannya itu ya dari dunia pencot, nantang-nantang Kiai Imat. Subscribernya ya baru sedikit lah. Ya dengan numpang begitu kan biar terlihat itu rame, biar terlihat berani, terlihat kemuliaan ilmunya tidak sia-sia, dan ya berharap youtubernya bisa naik. Itu adalah sedikit daripada tujuan Habib Umar Lampung. Sekarang ini malah Ustadz Wafi. Saya itu sangat mengenal Ustadz Wafi itu di mana? Di dunia pencot juga, cuman divisinya divisi apologet. Saya biasa ngobrol itu suka nyimak, bahkan sering ngobrol, sering debat sama beliau itu di dunia pencot apologet. Ya, di TikTok itu anak-anak TikTok itu. Ya Ustadz Wafi itu masih saya anggap, mohon maaf ya Ustadz Wafi kalau nonton ya, saya anggap ya masih anak-anak TikTok gitu. Anak TikTok yang lagi viral kan begitu ya, anak TikTok. Jadi Ustadz Wafi itu adalah bagi saya itu anak TikTok yang mengaku sebagai muridnya Kiai Haji Idrus Romli. Saya sangat paham, saya sangat tahu tujuannya apa sih. Kenapa harus santrinya kalau memang betul muridnya Kiai Haji Idrus Romli. Ya, tujuannya cuma satu kok, ingin mempermalukan Kiai Imat. Ya kasarnya begini deh. Gak usah deh Kiai Idrus Romli yang turun, udah murid aja katanya. Ustadz Wafi satu suara di TikTok sama Bang Zuma. Ya itu adalah orang-orang apologet semua. Si Zuma, si Wafi, terus si Mahesa Al-Kemlinti, terus banyak lagi lah ya. Banyak ya dunia-dunia yang ini, yang debat-debat lintas agama itu, yang mau sampai turun-temurun sampai kiamat juga nggak bakalan ketemu. Yang dibahas adalah keyakinan-keyakinan yang Kristen juga stres, yang mengaku Islam juga stres, sama-sama stres gitu loh. Iya di dalam perdebatan itu. Kenapa saya anggap stres di dunia apologet itu? Lah mau bicara keyakinan kok mau didebatkan? Kan bingung gitu loh. Jadi kalau kata Mbak Gimbal kemarin itu lah, tanya aja. Tuhanmu itu agamanya aja nggak jelas. Ketika dijawab, mosok tuh Mbah, Allah itu gak jelas agamanya. Ya cuma aja tanya kamu, Allahmu itu agamanya apa? Islam dong. Oke, kamu tanya aja orang Bali itu yang agamanya Hindu. Allahmu agamanya apa? Hindu. Kan gak jelas jadinya. Iya bener gitu. Jadi agamanya Tuhan itu ya Tuhan menciptakan agama ya bagi yang meyakini sesuai dengan keyakinannya. Memperdebatkan kayak begitu ya kayak dunia pencot gitu. Gak selesai gitu loh. Bicara keyakinanmu sampai kiamat gak ketemu gitu. Bicara akidah siapa dulu gitu loh. Nah itulah dunia-dunia pencot, jadi dunia-dunia halu gitu. Yang akhirnya saya nggak suka, terus terang saya tidak suka dengan para apologet, entah itu dari Kristen atau entah dari Islam, karena apa? Akan melahirkan bibit-bibit radikal. Kasih. Kenapa? Dari perdebatan apologet ini memunculkan orang-orang intoleran begitu. Ketika ada perdebatan Islam terhadap orang Kristen, contoh.
Orang Islam ini ketika melihat mereka sengit debat, memang sih sangat ramai sekali gitu. Tetapi ini debat yang pepesan kosong gitu kan menurut saya. Artinya apa? Ketika kalah itu orang Islam marah-marah. Sama halnya sebaliknya ketika orang Kristen, ya kan, mendebatkan kalah, ini orang Kristen marah-marah lagi pakai akun-akun cloning begitu. Akhirnya apa? Hujat-hujat Tuhan sembarangan, hujat-hujat Nabi sembarangan, hujat-hujat Yesus sembarangan. Ya. Oh, suara. Enggak. Cek suara ada. Ada suara, cek suara. Oke, ada. Aman, oke. Bisa lanjut. Saya ulangin ya. Saya jujur kurang suka debat-debat lintas agama. Orang apologet itu yang didebatkan saya nggak suka gitu loh. Lebih baik itu mendebatkan janda gitu loh. Jadi aman gitu loh. Itu janda apa perawan tuh kelihatan gitu loh. Tapi kalau mendebatkan masalah agama, keyakinan gitu. Yang akhirnya apa? Melahirkan yang namanya bibit-bibit radikal. Ya. Nanti orang-orang yang mengatasnamakan Kristen dengan akun cloning, ya kan? Itu banyak menghujat, menghina Nabi kita. Terus nanti ada namanya si kiamat itu yang dari apologet Kristen itu. Itu si Sontoloyo juga itu bangsat itu. Dia kutip-kutip kitab suci Al-Qur'an, dia kutip-kutip sembarangan katanya. Bahwa inilah Nabi, Muhammad itu beginilah, zinah lah segala macam. Wah, pokoknya nggak ketemu deh. Yang Islam juga sama gitu loh. Akhirnya apa? Melahirkan bibit-bibit radikal itu. Yang Kristen radikal ya akhirnya banyak, yang Islam sendiri juga akhirnya banyak. Akhirnya apa? Apologet itu melahirkan gesekan-gesekan kecil ya, yang akhirnya akan menjadi besar, bisa jadi gitu. Akhirnya apa? Melahirkan ya apa? Keberantakannya kerukunan antar umat beragama. Jadi berantakan gitu. Yang tadinya rukun akhirnya jadi berantakan karena apa? Ya sikat-sikatan kayak begitu. Nah, saya sendiri yang tadinya rukun sama Kristen aja ketika nonton orang-orang apologet itu sama pendeta marah-marah saya. Pak pendeta, kau bisa nasihatin gak si kiamat itu? Saya bilang begitu. Itu bangsat itu kutip-kutip kitab suci saya, saya bilang. Tapi sama aja Gus. Mohon maaf, itu kiamat itu membalas begitu karena apa? Kemarin ada dari Muslim hina-hina Yesus katanya. Yesus lahir di kandang kambing lah. Ini nggak habis gitu loh. Dan itu yang saya benci ya kayak begitu. Saya ketika masuk di apologet itu pasti ya bubar gitu. Saya bubar gitu. Saya nggak peduli mau siapa. Ketemunya Ustadz Wafi sama. Ustadz Wafi saya bilang, Ustadz boleh lah saya bilang. Ustadz Wafi boleh kalau cuma memberikan edukasi pencegahan boleh. Tetapi jangan sampailah ada perdebatan tentang agama. Ya nggak diperkenankan kok. Yang terjadi itu adalah perpecahan. Ya saat ini ya kita sambung ya. Saat ini Ustadz Wafi yang lahir dari dunia pencot, divisinya adalah apologet, debat lintas agama. Nantang tiba-tiba menjadi ahli nasab. Saya di situ di TikTok dia sudah lumayan nyasarnya ke sini. Ke urusan-urusan nasab. Jadi saya bingung mikir lagi gitu. Ini mungkin dia belum punya channel YouTube atau dia udah punya kali ya. Cuman belum terlalu rame, pengen naik kali ya. Cuman saran saya beginilah buat Kiai Imad. Janganlah. Jangan, tolong jangan, kali ini jangan. Ya, wis to manut aku penak-penak. Jangan. Saya punya syarat. Kalau Kiai Imad mau dengarkan saya, dan ini juga ada beberapa teman yang menyarankan. Tujuannya, ini saran saya ceritain dulu untuk Kiai Imad ya. Ngapunten Kiai Imad ya. Yang pertama, ini anak ini pengen mempermalukan Kiai Imad. Jujur aja. Ya, Ustadz Wafi, sorry ya kalau nonton nggak usah baper ya. Saya sedang ini aja, sedang memahami asumsi saya. Gitu. Asumsi saya sendiri saya keluarkan di sini. Ini anak ini si Wafi ini, Ustadz Wafi. Aduh suul adab, maaf ya kalau nonton ya. Ini anak ini, mohon maaf kalau suul adab. Enggak, saya tetap mencintai antum, saya menghormati antum. Ini anak ini kayaknya sengaja ingin mempermalukan ketika saya melihat percakapan sama Maesa Al-Kemlindi. Kenapa? Jangan dia terlalu besar. Kalau Kiai Haji Idrus Romli harus turun.
Udah murid-muridnya aja katanya. Seperti itu. Ini kapasitasnya ini apa gitu Kiai Imad? Tolong. Kalau memang betul Kiai Imad mengiyakan, tapi dengan syarat. Dengan syarat. Tolong dia harus punya rekomendasi. Dia harus diketahui. Ada yang mengetahui dari Robitoh. Jadi ada isinya gitu loh. Dan kalau memang itu santrinya yang harus maju, diketahui gurunya suruh datang juga gitu. Kan Kiai Imad juga sama, nanti bisa menghadirkan beberapa orang mungkin dari Naat atau dari mana. Membahas tentang nasab dan orang-orang yang mumpuni gitu. Artinya di bidang nasab ini dihadirkan juga gitu. Orang-orang yang membidangi soal nasab. Ahli nasab tentunya. Nah, jadi iya kan Kiai Imad asal ada dan diketahui. Dan apa ya, Robito itu mengetahui bahwa kapasitasnya Wafi ini untuk mewakili Robito. Ini keren gitu loh. Jadi keren. Ini nggak sia-sia. Nah kalau kayak begini caranya, anak kemarin sore nantang-nantang, orang yang bukan ahli nasab nantang-nantang. Ini mau pansos atau mau tiktokan? Nah saat ini Kiai Imad ditantang sama anak TikTok. Anak TikTok gitu loh. Ya mohon maaf, nanti begitu lagi. Kayak kemarin Umar Lampung, ya kan? Habib asli, ya Habib asli. Umar Lampung tuh Habib asli apa palsu ya? Yang jelas dia adalah ketua FPI dulu di Lampung. Jadi itu Kiai Imad, wes stop, penak manut aku. Jangan diladeni. Jangan diladeni. Buang-buang waktu, mereka hanya pansos. Tidak usah deh. Kalau memang Ustadz Wafi ini betul ingin menantang Kiai Imad, Anda mau menanggapi dengan syarat minimal diketahui oleh Robitoh atau mewakili Robitoh. Itu loh maksud saya. Paham nggak sih? Nah nanti boleh dihadiri oleh Kiai Haji, gurunya ikut tuh, Kiai Haji Idrus Romli ya, ikut, ya. Kalau seandainya begini ya, ini kalau seandainya kita main ke sedikit politik, kita nyenggol kepada politik praktis sedikit ya, politik ideologi ya. Kalau seandainya ini menjadi muridnya Kiai Haji Idrus Romli, itu wajar. Kenapa? Kiai Haji Idrus Romli ini sangat-sangat, ya kalau sama ulama-ulama NU kadang-kadang ya lebih berpihaknya kepada Habib inilah, lebih berpihaknya kepada Habib FPI lah, intinya seperti itu kurang lebih. Ya ini kalau kita ambil politik ideologi ya, politik kebangsaan. Ya Kiai Haji Idrus Romli itu sangat fair sekali sama Habib-Habib dari Ba'alawi untuk kontra FPI ya kemarin ya. CS-an dengan Habib Rizik, CS-an dengan Habib FPI. Saya tahu itu. Maka ketika punya murid namanya Wafi, Ustadz Wafi, mohon maaf suul adab lagi saya. Ustadz Wafi, keilmuannya saya mengakui luar biasa. Untuk debat pencot luar biasa lah, luar biasa. Dia masih muda sekali, mungkin ya seanak saya, sorry, mungkin seadik saya lah, jauh lah ya. Keilmuannya lumayan, cuman agak sedikit ekstrim. Kenapa agak sedikit ekstrim dan garis keras kalau saya memaknai? Ya karena memang diapologet gitu loh. Kan beda ideologinya dengan saya. Saya adalah orang yang moderat, yang ingin melakukan pencegahan supaya antar agama, semua antar agama ini supaya rukun. Orang yang berbeda agama rukun, ya kan? Tetapi kalau Ustadz Wafi memang di bidangnya adalah bidang pencot apologet. Ya, yang tadinya rukun bisa ribut, netizen yang nggak tahu menjadi tahu gitu loh. Bahwa Islam sama Kristen tuh musuhan aja, dan itu sampai dari tahun gatel sampai tahun jembutan nggak beres-beres. Aku pusing gitu loh. Aku ngeliat gedek sendiri gitu loh. Gedek. Jadi ya apa ya? Ya dari tahun gatel gitu loh. Gatel wes. Sampai sekarang nggak beres-beres. Nggak jelas gitu loh. Bahwa bener nggak sih Yesus tuh lahir dari
kandang kambing gitu loh. Yesus itu yang menghamili siapa? Maria itu yang menghamili siapa? Terus bener nggak sih Muhammad itu dulu itu dikatakan sama apologet Kristen yang biadab itu adalah tukang zina segala macam. Ini nggak ketemu, yang ada merusak akal orang-orang awam, netizen. Itulah hasil daripada dunia pencot apologet. Maaf kalau saya nggak setuju ya, nggak sepakat. Walaupun Anda para pakar keagamaan, wow, tapi nggak ada, itu bukan mudorotnya. Bukan kebaikannya yang dapat, bukan manfaatnya yang banyak, tetapi banyak menimbulkan mudorotan. Dari apa? Dari diskusi-diskusi lintas antar agama itu. Itu bikin perpecahan itu. Yakin sudah, manut aku penak. Ya. Jadi gitu. Jadi guys, aku habis sembuh sakit, jadi suaranya masih nggak enak, aku ambruk. Aku akhir-akhir ini tuh ambruk terus, kecapean dikit, sakit. Gus, kenalan, saya dari Pasuruan. Oh ya, salam kenal ya. Aventador juga penyebar hoax. Aventador itu dunia pencot. Percaya dia, orang-orangnya pansos semua itu orang-orang. Itu anak-anak pansos yang anak-anak kemarin sore yang mau bikin YouTube, cuman nggak sukses-sukses. Aku hafal. Kalau nggak percaya, tanya itu sama Ustadz Wafi. Kenal sama Gus Ari apa enggak? Kenal. Saya kadang sepaham sama dia tentang ilmu, tetapi untuk masalah ideologi, saya tidak sepaham. Untuk masalah karakter pencegahan, saya tidak sepaham dengan yang namanya Ustadz Wafi. Keilmuannya boleh lah, boleh. Saya mah, nggak berilmu. Kalau dia mah berilmu banget, dia orang pinter pokoknya, nggak terkalahkan. Dia jagoannya lah di TikTok, anak TikTok gitu. Tapi kok masa gitu, masa ini bukan dia bukan bidang nasab gitu loh. Tiba dia katanya sudah 40, dia nulis kitab sudah. Ini sejak kapan gitu? Keren tahu, ini keren. Cuman ini mewakili siapa? Hah? Bisa-bisa pansos lagi. Pansos itu, Kiai Imad, pesan saya, yang kayak begitu jangan diladenin. Buang-buang energi. Buang-buang waktu. Buang-buang pikiran. Dan apa? Nanti Kiai Imad malah diketawain sama anak-anak TikTok. Itu mah cuman pansos. Nanti Imad digoreng ke sana kemari, udah percaya sama saya. Jangan mau. Jangan mau. Saya sangat mengenal Ustadz Wafi. Saya sangat mengenal. Dia biasa di dunia pencot. Dunia debat. Bukan dunia diskusi. Dunia debat. Terus nek debat ku sangger kalah menang, debat kalah menang, debat kalah menang. Dari zaman gatel sampai zaman jembut ora ketemu. Wes ta. Percaya. Ya itu Romli itu NU iya, tapi beliau itu sebagian dimaknai oleh para pengikut dan murid-muridnya. Kiai Idrus Romli itu adalah ulama NU garis lurus. Keren kan? Keren. Tahu kan? NU garis lurus tahu? Tahu nggak? Ya untuk soal politik kebangsaan sih saya beda. Saya tidak sependapat dengan Kiai Idrus Romli walaupun beliau seorang orang yang berilmu gitu loh. Ya seandainya jago-jagonya Kiai Idrus Romli ini kan soal keilmuan. Oke, saya ta'adim, saya ikuti. Tetapi untuk masalah dunia pencot, saya lebih jago daripada Kiai Idrus Romli. Kalau dunia pencot saya menguasai sudah. Dari dulu saya nggak pernah kalah. Menang. Nah, kalau nggak menang saya nggak mungkin lah jadi wali. Wali pencot ya aku aslinya. Ya, kadron-kadron ora oleh panas. Nek aku ngobrol, nek mau aku tak pateni lho lepe lho. Nek kowe panas lho, nek ngamuk-ngamuk, tak matiin. Mau? Aku nggak mau kalian marah-marah nggak jelas. Ya. Ya tolong ya untuk Kiai Idrus Romli, Kiai Madudin, tolong jangan ditanggapi. Kalau Anda mau menanggapi Kiai, saya minta harus bersyarat. Harus memang mewakili Robitoh. Biar Robitoh bisa menjelaskan.
Masa anak TikTok dilayani? Anak TikTok kayak begini nih. Gini. Anak TikTok. Udahlah. Buang waktu, itu cuman pansos. Kalau semua orang-orang yang kira-kira ini ada yang sponsori terus rame, yang paling yang ramein pertama si Maesa Alkemlinti. Maesa Alkemlinti tukang ikan di Muara Angke. Ya Allah, kalau ngobrol sama saya kabur, sendalnya ketinggalan. Dia ngeramein. Nanti diramein seolah-olah tuh, wah ini sekarang ada anak santri hebat, luar biasa keilmuannya. Iya hebat. Kita mah nggak berilmu pokoknya. Lu semua yang hebat, yang diborong aja deh. Lu yang hebat semua, yang garis lurus. Ya kan? Akhirnya menantang Kiai Imad. Yang tadinya dunia pencot, al TikTok. Tiba-tiba menjadi al-nasab. Al-nasab, ahli nasab. Ini kan lucu gitu. Ini kan keren gitu. Kita itu pengen yang wah, yang tokoh, yang benar-benar mumpuni gitu. Dan mewakili gitu. Mewakili apa tidak? Tidak. Ustadz Wafi saya rasa tidak mewakili. Ataukah contohnya begini dari pesantren Sidogiri. Mewakili pesantren Sidogiri ini suratnya. Wah, keren. Atau Kiai Haji Idrus Romli sebagai guru menunjuk santrinya untuk mendebat tesisnya Kiai Imad menjadi antitesis gitu loh. Nah, ini keren gitu loh. Atau mewakili Robitoh. Nah, ini keren. Nah, ini yang jadi masalah cuma narasi. Saya sudah izin, ya kan? Kami yang ada di Sidogiri. Sidogiri ini luas gitu loh. Siapa gurunya? Jangan ya, Kiai Imad, jangan. Percaya deh, ini orang-orang dunia pencot, tidak mewakili siapapun. Toh seandainya debat ini berlangsung, diskusi ini berlangsung, tidak ada isinya. Isinya adalah ya debat-debat aja, gak mau ngalah. Kenapa? Ya ngelayani anak TikTok gitu loh. Ya hanya pansos, lucu. Gak enak banget gitu loh. Dan ini penggorengannya pasti akan banyak. Niatnya itu gak cuma diskusi. Ingin mempermalukan Kiai Imad. Lucu gitu. Jadi mohon maaf untuk Ustadz Wafi, jangan baper. Aku tetap bolomu. Wis tau tenang manut aku penak-penak. Ustadz Wafi gak usah baper ya. Masa orang berilmu baperan. Kalau aku nggak berilmu ngomong kayak begini kan bebas. Orang berilmu ngomong kayak begini nggak boleh. Tapi kalau sesumbar begitu, sesombong itu, nggak usah riak lah ya. Anda meriakkan ilmu Anda. Harusnya Anda itu kirimkan berupa surat segala macam kalau bikin ajak diskusi, bahasanya diskusi lah ya, nggak usah debat lah ya. Terus Anda ini mewakili siapa? Ini harus jelas gitu loh. Kalau mewakili di hati Anda karena berontak. Ini lucu seperti anak TikTok gitu loh. Jadi tolong please Kiai Imad gak usah diladenin. Jangan diladenin yang kayak begitu. Dulu sudah ada yang namanya Umar Lampung Habib asli. Walaupun gak terbukti keasliannya. Ya kayak begitu, cuman pansos toh, abis itu lewat doang yang naikin 10.000. Udah seneng gitu loh. Orang pansos. YouTube ketika ditonton tadinya 500 orang, kalau dia ngisi ngaji dunia diisi yang nonton 500 orang, tiba-tiba membahas Kiai Imad yang nonton 10.000, senengnya tak ampun, seneng. Lawang 10.000 itu ya lumayan kok, ya kan? Sama kayak Vetandor, si Kondor itu, kolor Kondor, itu CS-nya Pak DTV itu, Pak DTV Malang yang akhirnya bubar itu dunia. Awalnya juga sama. Lah mau Vetandor si Kondor-Kondor itu aja dulu berurusan dengan saya, dia mendukung si Rojo Pencot yang gundul itu, yang dari sana itu, ya kan? Aku nggak mau bahas lagi ya, nanti dia takut baper bahas lagi, males ya.
Akhirnya apa? Bubar. Ternyata bener saya. Dia bubar. Masa sekarang dia mau ngomong dipercaya lagi? Saya itu loh biar ngomongnya elek-elek kayak begini. Bener. Menang. Orang tuh kalah. Pencot bubar. Ya kan? Akhirnya larinya ke urusan nasab. Lucu. Saya heran gitu loh. Dunia ini sempit amat gitu loh. Orang-orang Gusti Allah. Makanya Gus Arya, comber mulutmu, diam saja kalau kamu tidak berilmu. Emang kalau tidak berilmu nggak boleh ngomong. Yang boleh ngomong yang berilmu saja. Kan boleh yang nggak berilmu ngomong. Kamu tahu nggak orang bodoh itu adalah kerjanya memanfaatkan orang-orang yang berilmu. Contoh, saya ini ada usaha, tetapi saya punya usaha. Siapa yang kerja? Yang kerja ya orang-orang yang bisa usaha. Saya nganggur saja terima setoran gitu. Memang sudah lazim dari dulu orang bodoh itu memanfaatkan orang pintar. Maka jadi orang pintar itu jangan terlalu bangga. Kenapa? Orang pintar akan dimanfaatkan orang bodoh. Siapa yang bodoh? Aku di situ. Tapi orang bodoh akan belajar kepada orang yang ngerti. Yang ngerti, yang memahami. Nek wong salah kuwi bakal dibeneri, bukan dibenarkan. Ngono, Drun. Wes tok kowe iki manut karo aku, penak-penak, uripmu enak, bahagia. Kok kon manut aku, kok ken biyen ki nek manut aku mesti menang, enak, bahagia. Jangan lupa bahagia sih pokoknya. Ustadz Wafi, mohon maaf ya, jangan baper. Anda ini kan orang berilmu, orang pintar. Arya anak haram, biarin. Biar aku haram juga. Banyak orang yang senang sama aku. Kalian suka nggak sama aku? Enggak. Kalian benci nggak? Aku benci sama kamu. Benci ngapain komen? Oh, kamu ternyata cinta yang tertunda, Ci. Pokoknya, saya himbau. Orang-orang pribumi mendukung, mengawal tesis Kiai Imad. Yang tidak mendukung berarti pengkhianat, pecundang. Ilmu dilawan pakai ilmu, cangkem dilawan pakai cangkem. Nek ngantem dilawan nganggo ngantem. Ilmu kok dilawan pakai pencot. Adanya tesis ini kan mencerdaskan. Mencerdaskan generasi anak bangsa, khususnya umat muslim. Orang yang tadinya tidak paham masalah tesis kenasapan sekarang sudah mulai paham. Itu harus diapresiasi. Anda itu beruntung ada temuan-temuan seperti itu. Tinggal pembuktian saja, harus ada yang antitesis. Contoh, Pahlawi ini ada konon tidak tersambung nasabnya. Ya harus dibuktikan, orang-orang Pahlawi harus membuktikan. Kalau dari Pahlawi tidak mampu membuktikan, akhirnya menyewa atau mendukung anak TikTok. Iki kebangetan. Harus ada surat pernyataan bahwa Wafi melawan Kiai Imad ini mewakili Robito. Sudah, dulu saya pernah menyarankan Umar Lampung seperti itu. Diabaikan begitu saja. Ya kan? Akhirnya ya begitu-begitu aja. Akhirnya cuma pansos doang. Sekarang mau diulangi lagi. Ya. Gus Farhan, dileng-ileng. Jangan dilayani. Bilang sama Kiai Imad, saya Panglima Besar Laskar NKRI tidak merestui, tidak mengizinkan debat Ustadz Wafi dengan Kiai Imad. Kecuali Ustadz Wafi ditunjuk atau mewakili satu lembaga, satu pondok pesantren. Kiai Haji Idris Romli wakili dari lembaga Robito. Itu silakan. Harus. Ini orang-orang pansos soalnya. Tolong ya, Drun. Gak usah emosi kamu, Drun. Kamu gak usah emosi begitu, Ngapain kamu emosi? Diem, ngapain sih kamu?
Gitu aja baper. Apa? Oh, kadrun. Kadrun itu artinya orang yang ngaku Indonesia, kadal, tetapi kehilangan jati diri bangsa. Itu namanya kadal. Apalagi orang Indonesia yang keharap-harapan, itu namanya kadrun. Gitu. Masa kamu nggak paham? Sekali lagi kamu tanya, lempar kamu nanti pakai rokok RPE. Oh. Jadi artinya kadrun itu pejabat atau arti daripada apa? Orang-orang yang mengaku pribumi orang Indonesia tapi kehilangan jati diri bangsanya. Bangsa mana? Bangsa Indonesia. Bukan bangsa Yaman. Kalau bangsa Yaman enggak apa-apa. Harus kompak dengan Yamannya gitu loh, enggak apa-apa. Tapi enggak semua orang Yaman itu jelek, enggak. Oknumnya maksud saya. Oknum Yaman tuh banyak sekali kok. Gitu ya. Arya Syiah, nggak masalah. Saya mau Syiah, saya mau Wahabi, saya mau apapun. Gimana gue? Suka-suka gue. Merdeka. Saya itu merdeka. Wawa dulu karo kiai, karo ulama sama habaib. Nggak ada yang percaya karo mulutmu. Orang percaya. Syiah aslinya apa toh? Tahu, saya juga tahu. Aku juga nggak tahu. Maksudnya aku dituduh Syiah. Carane sholat Syiah ya biar mudeng. Amalia pilih Syiah ya aku nggak tahu. Masa aku dicap Syiah orang goblok. Pokok kadron itu nggak ngerti debat. Orang kadron itu tidak mau terima kebenaran dan kenyataan. Kadron itu hanya mencaci maki, hanya mencari kesalahan, kelemahan orang. Orang siapa? Orang yang tidak ia suka. EGP. Aku Syiah, aku PKI, terus aku mau kafir meneh, aku apa meneh Wahabi meneh. Alah to drone, gimana cangkemmu aja drone. Wahabi ning Indonesia iki lho nek aku lagi ngonek-ngonekke Wahabi jo kemeropo kaya aku mah dituduh Wahabi. Iki nek orang goblok nguntale nyangkrang ya sing ngono kuwi. Mes aku. Udah males pada marah-marah. Udah ya, tak matiin ya. Kalian kan pada marah-marah sama aku. Kalian nggak suka sama aku. Kalau nggak suka nggak usah tonton dong. Ya. Saya itu bingung kadang-kadang sama orang pribumi, orang Indonesia. Orang yang rasnya sama. Ya saya bukan berarti bawa ras ya, bukan. Ini kan kajian ilmu hanya ini sama kelompok-kelompok orang-orang yang berketurunan dari Timur Tengah. Dari Yaman. Tetapi aku heran, kok yo sing nglawan ki malah wong Indonesia dewi. Gumun, saya kadang-kadang mikir gitu loh. Kok anak-anak yang rasnya sama, orang-orang pribumi sendiri ini, kok yo malah, aku kadang-kadang bingung gitu loh. Wong nek Jawa lali Jawane, wong nek galke lanjarane sing ngono kuwi. Heran saya. Lah wong dari sana, dari Ba'alawi aja santai-santai gitu loh. Santai, nggak ada yang membantah. Tetapi malah yang membantah ini, tapi ini pansos, anak-anak TikTok itu pansos, biasa. Gus Arya takut dengan Gus Wafi. Alah ya, Gus Arya kok takut sama Gus Wafi. Loh aku ki lho debat karo dek ning TikTok ya wis tahu. Ya kayak begitu gitu loh. Kayak begitu ada di TikTok itu. Ya debatnya kayak begitulah. Udah gitu aja lah ya.
Aku nggak mau panjang-panjang nanti malah terlalu lama. Udah, aku pengen istirahat dulu ya guys. Mohon doanya ya. Pesan saya untuk Kiai Imad, tolong tadi yang saya sampaikan, ngapunten, nggih. Kalau memang Anda melayani tantangan dari Ustadz Wafi, tolong satu. Tadi yang saya sampaikan, ini mewakili siapa? Harapan kami bisa mewakili dari Robitoh. Bisa mewakili itu. Kalau cuman atas nama personal, hanya untuk ini artinya sama kayak yang sudah-sudah seperti si Umar Lampung ya kan. Gedabrus, numpang viral, numpang rame, numpang wibawa, numpang nama, tenar. Wah, ini sangat memalukan sekali. Memalukan buat Kiai. Kalau Ustadz Wafi sih bangga lah. Satu, dia masih muda ya kan. Baru anak kemarin, ya masih di bawah saya lah artinya. Kalau saya kan anak di bawah kemarin sore. Kalau Ustadz Wafi itu ya anak kemarin lahir subuh gitu loh. Artinya masih dini pagi, dini hari. Jadi janganlah itu terlalu unyu-unyu, dan ini nggak jelas mewakili siapa. Tolong Kiai Imad jangan lanjutkan. Ustadz Farhan tolong jangan provokasi Kiai Imad untuk mengiyakan tantangan tersebut kalau tanpa syarat. Ingat, ingat, ingat. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.